Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membuka perbincangan kita dengan mengutip sebuah ayat dari Dhammapada, syair yang 127. Ayat ini bisa dikatakan atau dipandang sebagai ayat keras. Isinya, tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau di manapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Ayat ini keras kedengarannya, ya. Sering digunakan oleh sebagian saudara kita untuk mengatakan bahwa hukum karma itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya memang hukum nggak bisa ditawar, ya. Kalau orang sudah pernah berbuat salah, kemanapun dia menyembunyikan dirinya, tetap saja akibatnya akan mengejar terus. Dengan kata lain, tiada maaf bagimu. Ayat ini pernah dipakai rujukan oleh seorang guru agama yang menegaskan di depan siswanya bahwa percuma minta maaf. Jadi hati-hatilah, jangan berbuat salah, katanya. Anak ini bisik-bisik dengan temannya. Temannya menganut agama yang lain, mengatakan, di kita mah enak loh, bisa minta maaf. Kita bisa mengaku salah, lalu dimaafkan. Si anak yang beragama Buddha, dia pikir-pikir, kok ajaran agamaku nyeremin banget sih. Dia pulang bicara dengan mamanya. Mama, aku mau pindah agama aja. Kenapa? Enakan agama temanku. Di situ kalau kita sudah salah, bisa minta maaf dan dimaafkan. Gitu. Dikitakan kok. Apakah betul seperti itu? Ya. Ayat tadi punya 3 kisah yang diceritakan
sebagai latar belakangnya. Pertama, menyangkut seorang individu, berhubungan dengan individu juga. Kejadiannya adalah seekor burung gagak bukan lari meninggalkan api kebakaran, tapi malah terjun ke dalam api. Kemudian disampaikan kepada Buddha, dan Buddha menjelaskan, dulunya si burung gagak adalah seorang petani memelihara seekor sapi yang ternyata bikin jengkel karena bandel sekali ya. Sampai si petani tidak sabar lagi, sapinya itu dibakar hidup-hidup. Dulu si petani membakar sapi hidup-hidup. Dalam kelahiran berikutnya dia jadi burung gagak dan mati terbakar. Kesannya apa? Itu pembalasan. Ya kan? Itu akibat karma masa lalunya. Orang yang membakar individu yang lain, makhluk yang lain, dia pun nanti akan dibakar oleh orang lain. Atau kalau seperti si burung gagak, bukan dibakar oleh orang lain itu, dia cari mati sendiri. Kasus yang kedua menyangkut seorang wanita di antara penumpang kapal yang menghadapi rintangan di tengah lautan. Semua penumpang kapal yang panik sepakat untuk mencari siapa orang yang pembawa sial di antara mereka. Caranya dibikin undian. Nah, undiannya jatuh pada seorang perempuan. Perempuan ini istrinya nahkoda. Tapi nahkoda tidak bisa melindungi istrinya. Semua penumpang mengatakan perempuan pembawa sial ini mesti dibuang ke laut. Dan memang dilempar ke laut. Setelah perempuan itu dikorbankan, kapalnya bisa meneruskan perjalanan lagi dengan aman. Sepertinya betul loh, ada peristiwa sebuah bencana terjadi karena ada satu orang yang pembawa sial. Kesannya kan begitu. Waktu cerita ini ditanyakan kepada Buddha, Buddha mengatakan, dalam 100 kelahiran yang lalu, perempuan itu juga seorang manusia perempuan. Dia jengkel pada anjingnya, anjing peliharanya, karena bikin malu di hadapan sejumlah laki-laki yang memperolok-oloknya. Anjing itu ditenggelamkan. Sudah 100 kali kelahiran, akhirnya dia terima akibatnya. Ditenggelamkan juga. Ini hubungannya bukan orang seorang lagi, tapi ada hubungan dengan antar individu yang lain. Jadi hubungan dengan penumpang kapal yang banyak kan, ya. Jadi ada individu, ada yang kolektif. Cerita yang ketiga mengenai 7 orang biksu yang entah bagaimana bermalam di dalam sebuah goa. Jalan keluarnya tiba-tiba tertutup oleh batu karang yang menggelinding dari atas, menyumbat lubang goa. Tidak bisa digeser sampai selama 7 hari.
Nah, Buddha mengulas peristiwa ini dengan menceritakan dalam kelahiran yang lalu, si 7 biksu ini adalah 7 gembala yang iseng mengurung seekor iguana. Iguana apa tuh? Kadal ya? Sejenis kadal yang cantik katanya. Sekarang dipelihara oleh wanita-wanita cantik lagi. Nah, si kadal itu, iguana, dikurung sampai 7 hari kelaparan. Untung gak mati. Akibatnya sekarang 7 gembala tadi terlahir lagi menjadi biksu ya. 7 biksu terkurung di dalam goa 7 hari juga. Kelaparan tidak sampai mati. Kalau iguananya mati, mungkin mereka juga mati. Ini mengesankan apa? Sepertinya karmanya hukum pembalasan. Betul. Sepertinya ayat yang pertama dari Dhammapada, ayat ke-127 itu memang sudah cocok betul gitu. Padahal kalau kita mempelajari ajaran Buddha secara menyeluruh, maka kita akan menyadari juga kita bisa salah memahami kasus-kasus tadi. Di dalam Dhammapada juga, syair yang ke-356 dan seterusnya, Buddha mengatakan, rumput ilalang adalah bencana bagi sawah ladang. Kita ngerti ya, kalau petani punya sawah lalu ditumbuhi rumput yang lebat, habislah, nggak bisa panen, ya, kalah oleh rumput-rumput liar. Nah, jadi rumput liar itu, rumput ilalang itu bencana. Nah, paralel dengan itu, hawa nafsu, kebencian, kebodohan, keinginan yang rendah juga adalah bencana bagi manusia. Dari teks ini kita menangkap pesan. Kalau kita menghadapi bencana, bencana itu bukan sesuatu yang kebetulan. Buddha menyebutkan sumbernya. Hawa nafsu, kebencian, kebodohan, keinginan yang rendah. Tapi sering kan kita dengar orang-orang berpandangan, yang namanya bencana, malapetaka, ketidakberuntungan, sampai pun penyakit. Itu dari mana datangnya? Sering kita dengar, oh itu sudah takdir. Artinya apa? Ada sesuatu di luar diri kita yang menentukan. Krisnanda sudah tua dan mulai sakit. Kan takdirnya. Nah, sakitnya apa lagi? Sudah jelas tuh ya. Nggak bisa lari. Ada yang mengatakan itu cobaan. Kenapa? Karena ternyata ada yang bisa lolos kan? Sembuh. Tuh, itu namanya cobaan. Yang suka mencoba siapa? Iblis suka nyoba-nyoba. Suka menggoda-goda. Betul. Tapi orang salah paham. Tuhan juga suka menggoda. Beda apa kalau itu Tuhan sama setan? Ya kan sama-sama penggoda. Ada lagi yang mengatakan itu rancangan ilahi. Ilahi apa?
yang di atas sono sudah merancang sejak kita belum lahir aja udah ketahuan mau jadi apa kita nanti. Tapi umat Buddha tidak percaya itu dan Buddha menolak hal-hal semacam itu. Tapi umat Buddha sering terjebak dengan pernyataan itu sudah karmanya. Yang dia maksud apa sih kalau sudah karmanya? Ada orang sakit, pendek umurnya, sudah karmanya. Kenapa? Dulu nih dia sering membunuh orang lain. Mendekin umur orang lain. Akibatnya sekarang umur dia pendek. Sudah karmanya katanya. Artinya itu hukumannya. Karena dia dulu pernah salah, terimalah hukumannya itu. Kalau gitu orang jadi bersyukur dong. Syukur deh. Dulu kamu jahat. Sekarang kamu alami akibatnya. Apa begitu? Itu pikiran jelek. Ya kan? Masa kita melihat orang sakit, orang susah, kita pikir, pantas kamu begitu karena dulunya juga kamu brengsek. Enggak dong. Ya kan? Ada seorang guru mendapat pengaduan dari 2 orang muridnya yang berkelahi. Yang satu nampar duluan. Yang satu lagi ingat pesan gak boleh melawan dengan kekerasan. Jadi dia cuman ngadu aja. Kemudian kata si guru, yang salah adalah yang mana? Yang menampar. Enggak. Gurunya bilang, yang salah adalah kamu yang ditampar. Karena sekarang kamu ditampar orang karena dulunya kamu nampar orang. Aduh, mana pernah ingat nampar orang. Ya kan? Kamu dulu pernah nampar dia. Jadi sekarang pantas kamu ditampar dia. Aneh gak pernyataan itu? Aneh. Keliru. Ya? Membuat kita terjebak di dalam sebuah sistem yang namanya pembalasan. Kalau kita pernah dicaci maki orang, maka balasannya nanti pasti dicaci maki juga. Kalau kita pernah memfitnah orang, nanti balasannya kita akan terima difitnah orang. Karena kita pernah bohongin orang, pantas juga kita sekarang selalu ngalamin kebohongan terus. Sepertinya kita tidak pernah keluar dari lingkaran tadi. Padahal karma itu bukan pembalasan. Karma itu adalah sebuah aksi dan reaksi, di mana aksi itu nanti menimbulkan akibat yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Karena tergantung pada kondisinya. Kita cuma bisa memastikan yang baik berakibat baik, yang jelek berakibat jelek. Tapi bahwa kalau orang membunuh akibatnya nanti dibunuh, itu tidak pasti. Bukan hukum matematika. 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Bukan. Karma itu adalah sebuah keadaan yang terkondisi. Bersyarat, terpengaruhi oleh berbagai macam hal. Kita seringkali tertipu pada waktu melihat ada seorang terpleset karena menginjak kulit pisang. Lalu kambing hitamnya kulit pisang.
Betul? Gara-gara tuh kulit pisang. Orang terpleset. Nanti ada orang sengaja. Masa iya sih? Dia mau coba. Saya injek ya kulit pisangnya. Dia kepleset nggak? Dia nggak kepleset. Jadi apa benar karena kulit pisang? Kulit pisang cuma salah satu faktor. Yang menentukan gabungan faktor tadi. Sehingga jangan kaget. Kalau kita melihat ada seorang pencuri kambing, saya sering pakai ya contoh ini yang dikemukakan oleh Buddha sendiri. Tertangkap, dia digebuki orang-orang, mungkin bisa sampai mati itu. Ya, tertangkap basah mencuri kambing. Tapi ada orang lain mencuri kambing juga, begitu ketahuan, bukannya ditangkap digebukin, malah pencurinya disembah-sembah. Ditawarin lagi, masih mau kambing berapa? Kok bisa begitu? Pernah ketemu kasus seperti itu? Enggak. Karena kita gaulnya bukan dengan orang-orang yang merah kambing. Tapi kita ketemu di mana ada orang pencuri, ya. Ceritanya nih, begitu ketahuan langsung dia sengsara menanggung akibatnya. Tapi ada pencuri lain, karena dia datang dari keluarga yang terhormat, waduh ada sejumlah orang yang melindungi, membela, apalagi ada pengawal-pengawalnya gitu ya. Orang yang menangkap basah berani nggak berlaku keras, kejam? Nggak berani, bisa lunak, ya kan? Kita memang memperhatikan bahwa orang baik kadang-kadang menanggung sesuatu yang ternyata tidak menyenangkan ya. Kok jadi jelek, padahal sudah berbuat baik. Gitu. Berikutnya, menurut Buddha, masih di cerita yang berhubungan dengan itu. Kalau ada garam segenggam, asin sekali kan, kita masukkan dalam air yang cuma secangkir, kita mau minum airnya, bisa nggak? Nggak terminum. Nggak bisa menghilangkan haus kita. Jadi, kalau kita punya kejahatan yang segenggam ukurannya, kebaikan kitanya juga cuma secangkir kecil, kalah dengan yang segenggam, ya pasti yang jahat tadi akibat jeleknya akan menimpa kita. Tapi kalau garam segenggam ini kita masukkan ke dalam air sungai Gangga, airnya bisa diminum nggak? Bisa. Perumpamaan ini menunjukkan apa? Karma jelek yang pernah kita lakukan bisa kita ubah akibatnya. Jadi Buddha bukan mengajarkan kita untuk terimalah karmamu. Buddha itu mengajarkan pada kita untuk ubahlah karmamu. Kita bukan suruh nerima. Gitu. Tapi memang kita mesti menghadapi. Nggak bisa melarikan diri, kita menghadapi. Tapi bukan pasrah. Kita mesti mengubah. Mengubahnya dengan apa? Banyak teknik yang diajarkan. Paling sederhananya yang kita udah tahu adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau kita cerita menolak bala, menolak bencana, maka ingatan kita adalah buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Sekalipun nanti kita lihat banyak orang waktu berpikir menolak bencana bukan berbuat kebajikan, dia cuma lebih banyak berdoa. Misalnya begitu. Berdoa juga kebaikan, tapi doa saja kan tidak akan cukup. Ya. Dalam hal penyakit,
Ada sebuah kasus menyangkut Giri Mananda. Buddha berkata kepada Ananda bahwa manusia itu terdiri dari gabungan unsur. Tubuh kita ini semua adalah gabungan kan, bermacam-macam unsur yang tidak kekal, yang selalu berubah. Berubah itu artinya yang mungkin tadinya sehat bisa sakit. Yang tadinya sakit bisa sehat. Ya kan? Kemudian tubuh kita ini adalah sesuatu yang tidak punya keakuan. Tidak ada tuannya yang bisa mengatur sesuka hatinya. Kalau saya berpikir misalnya, paru-paruku sehat, terus dia pasti nanti sehat ngikuti kehendakku. Enggak. Banyak bagian dari tubuh kita yang tidak nurut pada yang namanya aku. Ya, tidak ada substansi keakuan. Kita ini tadi disebut terdiri dari gabungan unsur yang saling bergantung satu sama lain. Lalu Buddha juga mengingatkan, tubuh ini adalah sarangnya, gudangnya kotoran. Betul kan? Badan kita ini isinya kotoran. Kalau kulit kita ini dikelupas, bisa dilihat sampai ke isi perutnya, yang kita lihat apa? Kotoran-kotorannya. Kotoran itu yang selalu kita buang kan ya. Kalau dalam satu hari aja kita tidak bisa membuang kotoran, rasanya gimana? Nah, kemudian tubuh ini juga sarangnya penyakit. Karena yang berubah-ubah tadi kan, kalau tidak terdapat keseimbangan aja pasti timbul penyakit. Ada yang dari faktor internal dari dalam, ada yang dari faktor eksternal di luar. Nah, faktor itu saya nyebutnya variabel ya, yang dikemukakan oleh Buddha antara lain udara pernapasan. Sehat tidak sehat seseorang bisa ditentukan oleh udara di sekelilingnya. Kalau tiba-tiba di ruangan kita ini oksigennya berkurang, tiba-tiba udaranya bercampur dengan gas beracun entar dari mana begitu, kesan kita terganggu nggak? Pasti. Kita bisa semaput, bisa sakit, ya kan? Tidak bisa menjaga kesehatan kita. Jadi udara mesti dijaga baik-baik. Sekalipun kita tahu ada orang senang menciptakan polusi. Mulai lain dianggap kecil-kecilan, dia merokok aja, itu kan menyebarkan udara kotor ke sekeliling. Beranggapan nggak ada apa-apanya. Gitu. Dibilang asap rokok memperpendek umur, dia nggak percaya. Banyak yang udah tua-tua pada merokok kok. Malah yang muda-muda nggak merokok dia mati duluan. Ya. Jadi banyak yang senang merokok. Kalau saya lihat di Facebook itu pernah ramai gitu ya, diceritakan mengenai seorang anak yang sakit kanker daerah tenggorokan. Padahal lingkungannya katanya bersih, nggak pernah ketemu asap rokok. Cuma memang papanya perokok. Papanya nggak pernah merokok di hadapan anaknya, selalu merokoknya di luar. Tapi tiap pulang selalu dia bersama si anak yang disayang sekali, dipeluk, digendong gitu ya. Anaknya mencium papanya. Dan tidak menyadari bahwa
tubuh papanya sampai bajunya penuh dengan hawa rokok. Anak itu mencium hawa rokok dari baju papanya. Jadi ada alasan kenapa dia kena kanker tenggorokan. Gitu. Papanya baru nyesel kemudian. Baru tahu, oh sebegitu berbahayanya asap rokok untuk perokok pasif. Orang yang tidak merokok cuma dekat dengan perokok. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi di antara kita. Buddha menyebutkan bahwa cuaca, pergantian musim juga memengaruhi kesehatan. Ya. Kemudian juga disebutkan yang namanya kepanasan. Di India, Pakistan, sampai kemudian di Eropa, kita dengar kan kasus-kasus di mana hawa udara begitu panasnya sampai berapa banyak orang yang tidak bisa bertahan hidup. Ya. Kedinginan sama. Kelaparan, kehausan, tidak bisa membuang kotoran. Lalu Buddha sudah pakai kata stres. Zaman dulu juga orang suka stres, bukan sekarang aja. Stres mengganggu kesehatan. Banyak orang sakit mah, tidak kambuh-kambuh. Kenapa? Ya stres, katanya gitu. Ya. Kalau menangis biasa dari air mata itu kita bisa lihat keluar. Secara fisik kentara. Tapi kalau yang nangisnya di dalam gak kelihatan. Air matanya diganti oleh apa? Asam lambung. Mahnya kerja keras, dia nangis di dalam. Gak sembuh-sembuh. Nah, setelah banyak variabel disebut, paling akhir baru Buddha menyebutkan matangnya buah karma. Jadi karma bukan satu-satunya penyebab. Banyak sebab-sebab lain. Itu mesti kita ingat. Di dalam Avatamsaka Sutra disebutkan, seluruh dunia memengaruhi satu pori. Satu pori memengaruhi seluruh dunia. Seluruh dunia kita bisa lihat besar, ya. Pori nggak bisa kita lihat, kecil. Dalam ilmu fisika yang digunakan istilahnya bukan pori, partikel. Jadi di ruang kosong kita ini kita bilang kosong, tapi menurut saintis ini ada partikelnya. Ada benda-benda kecil sekali, halus sekali. Dalam agama Buddha, benda kecil seperti apapun isinya kosong. Gitu. Makanya dipakai istilahnya pori. Lalu sutra ini juga menyebutkan seluruh makhluk memengaruhi satu tubuh. Satu tubuh memengaruhi seluruh makhluk. Artinya, satu orang di antara kita kalau ada yang nggak beres, kita bisa mempengaruhi yang lain. Kalau satu aja di antara kita itu bawa virus, ya, macam-macam yang kita dengar, ada virus Ebola, virus MERS, virus apalah gitu, sampai influenza, flu babi, flu burung gitu ya. Satu aja di antara kita ada, seluruh yang lain bisa kena nggak? Bisa kena, memengaruhi. Jangankan yang dekat, yang jauh aja bisa kena. Ya, itu menunjukkan apa? Kita tergantung pada lingkungan kita. Nah, ini ada hubungannya dengan karma yang namanya bukan cuma individu, tapi ada juga yang namanya kolektif. Sekalipun yang kolektif itu tentu terkait dengan masing-masing individunya juga.
Di dalam ilmu kedokteran, teknologi begitu maju. Banyak umur orang yang bisa diperpanjang, tertolong. Ya. Tapi tetap saja, ternyata status kesehatan masyarakat ditentukan bukan oleh teknologi, tapi ditentukan oleh perilaku dan lingkungannya. Ada pasien saya pulang dari Pineng, operasi jantung. Dia ketakutan. Kenapa? Karena temennya yang sama-sama operasi, cuma beda jam duluan temennya, sukses katanya, puas, kelihatannya sehat, segar bugar, lalu melakukan perjalanan, ikuti sebuah travel gitu, ya, menikmati keindahan dunia ini. Tiap hari dia komunikasi, sama-sama alumni rumah sakit operasi jantung gitu ya. Nah, komunikasi, halo apa kabar dan seterusnya. Sampai 1 minggu tiba-tiba putus hubungan. Dia bingung, ada apa nih urusannya sama teman saya, nggak ada ceritanya. Jangan-jangan udah ke tempat yang susah dihubungi gitu ya. 3 hari kemudian baru dapat kabar katanya dari keluarga si temannya itu di Bandung, dia di Jakarta. Wah, udah pulang ke Bandung nih. Tapi bukan ke Bandung pulangnya ke akhirat. Meninggal gitu. Sempat jalan-jalan 1 minggu, senang-senang. Kelihatannya udah jauh sehat gitu. Loh, kenapa terjadi begitu? Iya, karena secara individu perilakunya nggak bisa dijaga. Makan, wah udah seenaknya lagi, ya kan nggak bisa diatur, ya. Sedang pasien saya itu ketakutan terus, jadi dia banyak menjaga dirinya kan, makan pilih-pilih, aktivitas dijaga. Udah nggak perlu ketemu dokter, masih datang terus, nanya terus, khawatir. Jadi dia perhatian sekali. Perilakunya kan beda. Lingkungannya juga beda. Jadi kita lihat, yang satu masih bisa hidup terus, yang satu lagi keburu pergi ke tempat lain. Artinya kesehatan ternyata sangat berpengaruh, ya, sangat dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungannya. Nah, lingkungan ini penting dalam agama Buddha. Waktu melihat hutan terbakar, Buddha mengingatkan bahwa kita semua juga terbakar. Terbakar oleh nafsu kita. Kita sering mendengar, termasuk kita baca di dalam Etawata. Etawata belum dibaca hari ini, nanti akan dibaca. Bahwa kalau pemerintah berlaku lurus, itu hujan akan turun pas waktunya. Ya, panen bisa sukses. Tapi kalau pemerintahnya brengsek, kacaulah semuanya. Jadi perilaku manusia ada hubungan dengan lingkungannya. Manusia serakah, hutan digunduli, jadi kebanjiran. Ya kan? Bencana banjir terjadi. Gara-gara apa? Manusia yang serakah. Loh, kalau topan, angin topan, badai terjadi. Kenapa? Karena pandangan manusia yang sesat. Kalau terjadi gempa, kenapa? Karena ada ketidakadilan dan penindasan. Kalau terjadi gunung meletus, karena manusianya penuh amarah, penuh kebencian. Ini tentu bukan berhubungan langsung. Ya. Kita cuma mencari sebuah kaitan suasana batin di dalam diri kita dengan dunia di luar. Biasanya seorang pelaku kejahatan melihat hal-hal baik, dia masih menikmati yang baik. Ketika buah dari perbuatan jahatnya belum matang.
Kalau sudah matang, dia akan menghadapi yang kebalikannya. Pelaku kebaikan sering atau bisa melihat hal-hal yang justru jelek. Saya sudah berbuat baik, tapi nasib saya jelek terus. Iya, selama buah perbuatan baiknya belum matang. Tapi kalau sudah matang, nasibnya akan berubah. Ya. Kalau kita lihat di dalam Tripitaka, kisah mengenai orang yang sial, yang terkena musibah, sangat menderita, yang sangat hebat itu saya lihat adalah Patacara. Patacara seorang perempuan yang kawin lari, lebih suka dengan laki-laki pilihannya sendiri daripada dengar maunya orang tuanya. Sehingga mereka, suami istri muda, meninggalkan orang tuanya, kabur ke tempat yang lain. Suatu ketika, Patacara hamil. Nah, waktu hamil tua, dia ingin melahirkan di tempat ibunya, pulang kampung. Suaminya gak setuju. Jadi si istri kabur, diam-diam. Ketahuan, suaminya ngejar. Ketemu di tengah jalan, tercegat. Dia halangi, tapi gak sempat melanjutkan perjalanan karena si istri melahirkan di tengah perjalanan. Setelah melahirkan bayi, gak kembali ke rumah mamanya, pulang ke rumah si suami. Hamil yang kedua, sama, pengen pulang juga. Dihalangi oleh suami, tetap. Karena itu istrinya maksa, lari juga. Nah, di tengah perjalanan, kecegat oleh suaminya. Di waktu itu hujan lebat. Ya, suaminya mesti mencari tempat karena kelihatannya istrinya juga sudah tidak tahan lagi mau melahirkan. Tidak tahunya di waktu itu suaminya dipagut ular mati. Si istrinya syok. Karena syok mungkin kelahirannya jadi lebih cepat. Jadi anak keduanya lahir. Nah, dengan dua anak ini istrinya mau melanjutkan perjalanan ke rumah mamanya. Lewat sebuah sungai. Mesti nyebrang. Gak bisa bawa dua anak nyebrang. Jadi si Patacara ini menggendong bayinya nyebrang duluan. Sampai di seberang bayinya diletakkan ya di atas rumput. Kemudian dia tinggal balik ke tengah sungai untuk menjemput anak satunya lagi. Nggak taunya datang seekor burung elang raksasa. Bayinya yang ditinggal di seberang disambar burung elang. Patacara berteriak, panik, tangannya naik kan? Ya, anaknya yang satu berpikir mamanya manggil, turun ke dalam air terjun, hanyut. Mati. Jadi Patacara kehilangan suami, kehilangan dua anaknya. Tapi dia masih kuat. Melanjutkan perjalanan ke rumah mamanya. Ternyata di sana terjadi banjir besar. Rumahnya tergusur oleh banjir, hanyut lenyap. Nah, lalu dia mencari-cari di antara tetangga yang masih bisa dikenali. Di mana papa, mamanya, saudaranya. Semuanya juga mati. Bebannya berat gak? Berat sekali. Kita bisa menemukan orang seperti itu di zaman kita sekarang? Mungkin juga ada. Ya. Kalau kita mengalami hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Bunuh diri. Patacara enggak. Dia gila, keburu gila. Kalau udah gila nggak mikir bunuh diri dong. Ya kan? Jadi dia masuk ke kota.
dilempari orang-orang, diejek gitu ya. Kita suka menemukan orang yang begitu juga. Menyakiti orang gila. Kita nggak perhatikan bebannya penderitaan yang membuat dia jadi gila. Buddha melihat kemudian memanggil, "Kesini Patacara." Patacara segera sembuh. Lalu menjadi seorang biksuni, akhirnya berhasil jadi arahat. Ya. Nah, dalam hal kasus Patacara, di dalam Dhammapada Atthakatha, syair yang ke-113, Buddha cuma menjelaskan bahwa kalau kita ini bisa melihat segala sesuatu itu terkondisi, kita akan bebas dari penderitaan. Penderitaan itu timbul pada waktu kita tidak menyadari mengenai kondisi-kondisi yang membangkitkannya. Biasanya dalam hal keagamaan kita lebih suka kalau berpikir tangani dengan cara keagamaan, artinya doa. Nah, di Wesali pernah terjadi bencana, kelaparan, wabah penyakit, banyak yang mati. Katanya ada roh-roh jahat gentayangan. Penduduk kota itu mengundang Buddha dan rombongannya. Buddha dan rombongannya datang. Seketika hujan besar, kota jadi bersih. Kemudian Buddha mengajarkan Ratana Sutta. Lalu Ananda dan penduduk membaca Ratana Sutta tadi berkeliling kota, baca parita, dan Ananda memercikkan air suci, air paritanya gitu ya, ke segala pelosok, membersihkan kota itu. Isi Ratana Sutta apa sih? Cuma sebuah pernyataan kebenaran mengenai Buddha, Dharma, Sangha. Lalu pengharapan bahwa para penduduk itu berbuat kebaikan dengan melakukan, mempersembahkan sesajian. Nah, hendaknya semua makhluk di sini bisa yang kelihatan, yang tidak kelihatan, ya kan ya, berterima kasih, menghargai perbuatan baik penduduk dan melindungi para penduduk supaya bebas dari penderitaan. Saya katakan tadi doa saja kan tidak cukup. Ada contoh bagus dari Dhammapada mengenai seorang kaya ya, yang bisnis kerjanya berencana mengirimkan 500 kereta dagangnya, dikawal bukan cuma oleh pengawal tapi juga oleh 500-an biksu. Wah, ini punya kekuatannya bukan kekuatan fisik gitu ya dari pengawal, tapi juga kekuatan non fisik loh dari para biksu. Mesti akan mantap dong, berani jalan terus kan? Tapi begitu mendengar di tengah perjalanan itu ada perampok, rombongan perampok yang sedang menunggu, dia menghentikan perjalanannya. Stop. Malah setelah mencari-cari jalan tidak bisa menghindar, akhirnya pulang, tidak melanjutkan perjalanan. Cerita ini cuma mau menunjukkan bahwa kalau kita tahu ada sesuatu yang akan menimbulkan masalah, jangan diterjang terus. Tapi lebih baik melangkah mundur. Hati-hati. Kita menjauh dari yang namanya racun. Nah, biasanya kalau dalam agama Buddha kita sebut racun. Racun itu adalah keserakahan, kebencian, kebodohan. Ya. Dengan cara itu
kita berusaha untuk menjaga, melindungi diri kita agar terhindar dari mara bahaya. Ya, saya akhiri dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti dengan pertanyaan. Kalau mau tertulis boleh, mau lisan boleh. Silakan. Mari kita nyanyikan lagu Bijaksanalah pada halaman 67. Takkan terpengaruh celah dan puja. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawa. Sumber penderitaan, oleh pujianku terlena, oleh celaan sakit hatiku, semua datang silih berganti. Karena loba ku nikmati, karena dosaku berbuat, karena moha ku terikat, namun tiada yang kekal. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawa. Anicca dukkha anatta, itulah tiga corak utama hukumnya alam semesta yang ditemukan Sang Bhagawa. Guru, dewa, dan manusia. Tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya aja. Baik, untuk
pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Kepada dokter, waktu dan tempat kami kembalikan. Ya, makasih. Pertanyaannya tidak harus selalu berhubungan dengan topik yang saya sampaikan, ya. Karena kalau saya pilih-pilih, nanti ada yang merasa tidak puas, gitu. Yang sudah dijawab saja belum tentu memuaskan, apalagi yang saya singkirkan, ya kan? Nah, di dalam Winaya dikatakan seorang biku tidak boleh memegang uang. Alasannya apa tidak boleh memegang uang? Ini suka tidak dipertanyakan. Orang cuma taunya tidak boleh. Ya, alasannya tidak boleh itu apa? Itu yang mesti kita pelajari. Bila seorang bante mempunyai nomor rekening di bank, apakah itu bertentangan dengan Winaya? Secara harfiah tertulis, tentu tidak ada kata bank di dalam Winaya. Tidak ada pernyataan yang dengan jelas bisa kita bilang ini melanggar Winaya. Tetapi secara makna, ya kan ya, pasti termasuk. Megang uang dengan punya nomor rekening tapi nggak megang uang, secara maknanya sama nggak? Sama, harfiah memang berbeda, ya kan? Ya. Nah, megang uang itu bukan cuma megang aja sih nggak apa-apa mestinya. Kalau sekarang ada seorang bante dikasih uang dari Nigeria, bantenya bante dari Indonesia, nggak ngerti ini uang Nigeria atau apa gitu ya. Bisa aja uang bohongan kan, uang untuk main kartu apa, megang boleh nggak? Ya nggak salah. Yang dimaksud uang itu adalah kalau zaman dulunya emas, perak, alat pembayaran, alat untuk membeli, mendapatkan sesuatu, untuk dimiliki, dipunyai olehnya sendiri. Kenapa? Karena seorang bante itu sudah berjanji meninggalkan kehidupan duniawi, termasuk pemilikan atas kekayaan yang sifatnya pribadi. Gitu. Kalau sekarang ceritanya bukannya uang, tapi tanah, boleh nggak? Dikasih surat tanah. Uang cuma berapa? Surat tanah nilainya? Hebat sekali. Boleh nggak bante punya surat tanah? Dikasih atas nama pribadinya. Boleh? Ya mesti enggak, karena sudah menghindari semua pemilikan. Kalau gitu nggak boleh nyumbang tanah untuk bante. Boleh, bukan untuk pribadi, tapi untuk sangga. Ya kan? Untuk komunitas, bukan untuk pribadi. Idealnya kalau kita memberi kepada seorang biksu juga bukan untuk pribadi. Lewat pribadi boleh, tapi kita tahu untuk sangga. Cuma zaman sudah berubah. Gitu. Kalau seorang biksu ya, dia datang di sebuah daerah yang ceritanya tidak ada pendukungnya, tidak ada pendampingnya. Dia nggak punya uang. Terus dia suruh naik kendaraan, bisa gratis. Mesti bayar pakai apa? Nggak usah bayar, dikemplang orang dia. Ya kan? Waktu pertama kali Indonesia punya biksu, wah itu pusing sekali jadi biksu. Kalau dulu, ya orang belum tahu bahwa biksu itu tidak boleh ceritanya cari makan sendiri, nungguin ada yang nganterin, terus nggak ada yang nganter-nganter,
Gimana? Mati dong. Iya kan? Jadi kehidupan seorang biksu itu berat. Pernah ada seorang biksu yang cerita terang-terangan sama saya. Untung saya punya kebun kopi. Kalau nggak didukung oleh kebun kopi saya udah buka jubah dari dulu-dulu. Kenapa? Lain sekarang sama dulu. Dulu biksu sedikit dan orang itu hormat sama biksu, tapi semua minta sama biksu, bukan nganter ngasih. Minta. Dan dia bisnis bangkrut, datang ke biksu minta tolong. Biksu nolonginnya gimana? Gitu. Bukan nganter. Nganter makanan cuma sekedarnya, bukan mikir bahwa ini kewajiban tiap siang tuh misalnya makan mesti ada yang spesial ya, menyediakan. Nggak ada. Nah, kemudian mau masak. Mau masak barangnya dari mana? Kepaksa. Mesti nyuruh. Kalau nggak ada orang yang disuruh, muridnya pakai jubah biksu juga kan, pergi ke pasar belanja. Kita mesti maklumi di negara Eropa begitu juga. Biksu boleh nyopir nggak di sini di Indonesia? Nggak ada. Udah mulai ada. Di Eropa itu pemula, biksu nyopir. Gitu. Ya. Nah, mau dicocokkan dengan winaya. Kalau secara ekstrim, dicari-cari kata-kata misalnya ya, tidak boleh nyopir. Ada nggak? Ya nggak ada. Jadi yang penting buat kita latar belakangnya. Kenapa tidak boleh megang uang? Gitu. Karena melepas kekayaan, melepas pemilikan, membuang yang namanya nafsu untuk, kalau orang punya uang nggak pernah cukup ya, nimbun terus. Itu masalahnya. Boleh nggak biksu bersinggungan dengan perempuan? Orang juga nggak lihat latar belakang aturannya. Seorang biksu tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Kenapa? Karena menimbulkan rangsangan birahinya. Ya kan? Artinya bersentuhan dengan perempuan tapi tidak ada rangsangan birahi, boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh, karena di winayanya cuma disebut tidak boleh bersentuhan kan? Tapi kalau kita tahu latar belakangnya, aturannya jadi longgar kan? Boleh, tapi ada syarat. Sehingga kita akan ketemu. Satu biksu, dia akan merangkul satu anak perempuan, dilus-lus. Sampai perempuan itu misalnya carinya khawatir gitu ya, ketakutan, kemudian merasa tenang, happy. Ada satu biksu, begitu deketin anak perempuan, dia sentak kaget sampai anak perempuannya lari. Yang bagus yang mana? Yang satu bilang, ini winaya. Daripada dia nyentuh saya nanti. Gimana? Bergaul dengan orang-orang yang agamanya lain. Ya kan ya? Kebetulan ada perempuan ngasih salam. Biksu yang satu ya salam tempel, asal tempel dan selesai kan. Tapi yang satu lagi nolak. Membuat orang pikir sombong banget. Itu menjadi budaya kita yang mesti kita pertimbangkan. Jadi jangan mengatakan itu salah atau benar. Tapi pahami kenapa. Ada latar belakangnya. Ya. Jadi saya nggak bisa nyebut boleh tidak boleh gitu. Karena begitu saya bilang tidak boleh, saya nyalahin banyak biksu. Saya bilang boleh, saya nyimpang dari teks katanya. Karena kita tidak bekerja dengan kata-kata harfiah. Berikutnya, apa artinya gelar Mahatera? Duh, kalau kita buka kitab Tripitaka nggak ada kata Mahatera ya. Sejak Buddha menerima murid pada waktu berumur 35-an tahun gitu sampai meninggal 80 tahun, itu murid yang menjadi biksu 10, 20, 30 tahun banyak gak? Banyak.
Tapi semua di dalam teks cuma ada kata tera doang. Tidak ada mahatera. Jadi kata mahatera munculnya belakangan. Ya. Untuk apa? Untuk masa kebiksuan yang disebutnya bukan cuma tera doang. Kalau tera 10 tahun. Mahatera lebih tinggi dong. 20 tahun. Jadi ada pangkatnya. Padahal mereka yang jadi biksu itu melepaskan semua derajatnya. Semua jadi sama. Maksud Buddha begitu. Kita sendiri yang membuat jadi beda. Termasuk. Perhatikan. Yang namanya pandita aja. Pandita itu apa sih? Artinya guru yang pinter. Yang bisa ngajar dalam bidang keagamaan. Guru yang mengajar. Kalau di dalam agama Islam itu kiai. Gitu. Nah, pandita di kita ya. Itu ada yang membagi-bagi kan? Pandita muda, pandita madya, gitu ya. Berjenjang-jenjang. Gitu. Ada bedanya. Kenapa? Ya karena kita suka bikin kepangkatan. Kasih tempat duduk aja kita bikin. Ini VIP. Itu kelas menengah. Itu kelas kambing. Ya kan? Sebetulnya nggak begitu. Kalau kita mau pakai caranya Buddhis, ya, nggak ada di depan untuk VIP. Di depan untuk orang yang datang duluan, pasti. Duluan mesti tahu dia di depan. Gitu. Atau orang yang punya minat. Ya kan? Yang serius. Itu di depan. Yang di belakang. Kalau saya suka di belakang. Kenapa? Bisa kabur. Nggak ketahuan. Ya. Kenapa kalau ketemu masalah bukan diselesaikan. Tapi malah jadi bukan menghindar. Kalau kita ketemu masalah, kita berhadapan dengan masalah, kita nggak menghindar, kita hadapi, selesaikan. Kalau masalah di depan yang kita lihat bakal terjadi, jangan diterjang. Begitu maksudnya. Ya, kita bukan lari dari masalah, tapi jangan mencari masalah. Gitu. Kita udah tahu kita pasti bisa mati. Akan mati. Siap mati kan? Tapi jangan cari mati. Kalau ada racun. Jadi kalau ada racun kita tahu ini racun. Jangan dicoba-coba. Nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi mendingan kita mundur. Cara menyelesaikannya begitu. Tapi kalau sudah kena racun. Itu lain. Ya kan? Kita hadapi, gitu. Kita obati racun tadi, bukan malah nyari-nyari dulu siapa yang ngeracuni aku, racunnya dibeli dari mana, ya kan? Nah, bukan itu. Betul-betul obati dulu racunnya. Sekarang, tolong jelaskan mengenai kecelakaan pesawat. Ada pesawat kecil, ada pesawat besar. Betul. Lebih banyak mana? Kecelakaan pesawat kecil atau kecelakaan pesawat besar? Banyakan mana? Ini soal peluang. Ya kan? Kalau ceritanya penerbangannya yang paling banyak itu pesawat kecil, kecelakaannya lebih banyak di antara pesawat kecil. Ya soal peluang, soal persentase peristiwa gitu ya, kemungkinan untuk terjadi. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan yang namanya karma kolektif, untuk mengumpulkan orang banyak sampai betul-betul ini karmanya ditanggung rame-rame nih sama gitu ya, itu lebih susah, peluangnya lebih kecil daripada yang cuma dalam kelompok kecil. Ya. Nah, kesalahan apa pada waktu terjadinya kecelakaan pesawat?
Kita dengar macam-macam. Ada kesalahan karena faktor pesawatnya sendiri, ada kesalahan karena cuaca, ada kesalahan karena pilotnya, betul nggak ya? Macam-macam itu, banyak sekali gitu. Dan nggak pernah ada yang bilang ini cuma satu-satunya kesalahan. Selalu ada kesalahan yang gabungan. Di dalamnya tentu ada juga karma tiap orangnya. Ya kan? Nah, sehingga kalaupun dalam sebuah kecelakaan nanti diantaranya kok ada yang celaka, ada yang masih bisa selamat. Itu yang sifatnya individual. Jadi diantara yang kolektif nanti ada yang individual. Apakah ini betul-betul cuma karena karma? Tidak. Ada faktor yang lain. Hukum alam yang namanya niyama, ya, itu paling tidak kita kategorikan jadi 5. Yang pertama, utu niyama itu menyangkut energi, ya, yang sifatnya anorganik. Yang pertama utu niyama, faktor energi yang anorganik sifatnya. Yang kedua, bija niyama, itu yang sifatnya organik, termasuk yang namanya biologi, ya, hukum keturunan. Kenapa sih kalau ada orang yang sakit kencing manis, turunannya nanti kencing manis lagi? Kenapa nanamnya biji mangga kok jadinya bukan pepaya, misalnya, ya? Nah, itu ada hukumnya sendiri itu. Kemudian yang ketiga, karma. Yang keempat itu dhamma niyama, artinya kodrat. Sudah kodratnya, kalau bumi yang berputar pada porosnya di jagat raya ini punya hukum gravitasi, udah hukumnya. Kalau kita bikin sebuah lingkaran berputar, itu ada gaya sentripetal, sentrifugal. Dari mana itu? Kodratnya. Udah ngikuti hukumnya karena tergantung pada yang lain. Kenapa sih yang melahirkan itu perempuan bukan laki-laki? Kodratnya yang punya rahim kan perempuan. Itu dhamma niyama. Ya. Yang kelima, cita niyama. Itu energi, kekuatan dari pikiran atau kesadaran. Nah, 5 ini kerjasama. Mungkin ada faktor yang lebih dominan, tapi bukan karena cuma satu aja. Itu akan menimbulkan semua fenomena di dunia, termasuk kecelakaan. Kemudian hipnotis. Bisa ingat kehidupan yang lalu? Ya, kalau saya baca banyak, ya, penelitian, banyak kepustakaan yang sudah terbit yang menunjukkan bahwa orang itu bisa dibawa ke alam bawah sadar, terhipnosis, kemudian dia bisa ingat masa lalunya. Gitu. Bisa hayalan? Bisa. Bisa tipuan? Bisa. Samalah seperti cerita tukang ramal, ada yang meramalnya pinter, cun, bagus, ada yang ngebohongin orang aja. Ya. Hipnosis bisa begitu juga. Cuman kita memang nggak tahu membedakannya. Mana yang ahli, betul, mana yang tidak. Mesti ngalami dulu sendiri. Saya urut ya. Cerita hukum sebab akibat. Seseorang yang dilahirkan cacat. Bagaimana merubah sementara dia sudah terlahir dengan kondisi cacat. Oke? Banyak orang cacat sekarang dengan sebuah banyak kesaksian menjadi motivator. Itu di YouTube kita bisa ambil. Saya mau cerita mengenai satu kasus perempuan, Lena Maria, ya, dari Swedia. Perempuan ini terlahir cuma punya satu kaki, saya lupa kaki kanan apa kaki kiri, yang utuh.
tangannya buntung, kakinya yang sebelah juga buntung. Anak ini kalau terlahir di Indonesia, dia mungkin bakal ada di tempat sampah atau di antara pengemis di pinggir jalan. Tapi di sana, anak ini pada waktu umur masih 3 bulan saja sudah dituntun oleh orang tuanya masuk ke dalam air, dia belajar berenang. Pada waktu umur 16 atau 18 tahun dia juara renang. Kebayang nggak? Dia punya banyak talenta. Bisa nyanyi. Loh, yang cacat kaki tangan. Jadi dia bisa nyanyi. Betul? Dia bisa main piano dengan satu kakinya. Dia bisa nyulam. Bisa melukis. Bisa makan pakai sumpit dengan kakinya. Dan yang bikin kaget, dia bisa masak. Luar biasa. Dia punya mobil spesial didesain. Dia bisa nyopir mobil dengan satu kakinya. Cacat itu. Tapi karmanya dalam kehidupan yang sekarang diubah sehingga hidupnya lebih hebat ya dari orang kebanyakan. Malah dia kawin. Kebayang nggak? Jadi itulah pada waktu kita cerita karma mesti hati-hati. Sama seperti kalau saya bilang ada orang yang mengeluh begini, enakan laki-laki ya. Kalau saya lahir lagi nanti pengen jadi laki-laki. Kenapa perempuan karmanya lebih jelek katanya, bagusan laki-laki. Betul. Aduh, Ibu Megawati mantan presiden kita karmanya pasti jauh lebih baik daripada laki-laki gembel di pinggir jalan. Ya enggak? Itu laki-laki karmanya lebih baik dari perempuan. Enggak. Itu. Jadi yang menentukan nasib itu kehidupan kita yang sekarang. Ya, jelek karmanya lahir jadi anjing. Aduh, tuh anjing masuk di salon, wangi banget, dipelukin oleh wanita cantik. Sementara ada laki-laki lain kepengen dekat sama wanita itu nggak bisa. Pilih mana? Bukan suruh milih jadi anjing. Cuma saya mau menunjukkan gitu ya. Jangan terlalu gampangnya kita kejebak dengan sebuah konsep karma yang standar. Terus kita bikin sebuah harga gitu ya. Nilai, wah ini jelek, ini baik. Bolehkah memohon sesuatu di depan rupang Sang Buddha? Saya nggak pakai Sang Buddha ya. Kenapa mesti pakai sang? Sepertinya dongeng aja gitu, ya. Apakah memohon depan rupang Sang Buddha akan terwujud? Bisa terwujud, bisa enggak. Kalau terwujud ya kebetulan aja, ya. Waktu dia nggak memohon pun bakal terjadi. Pas mohon kejadian, terwujud, gitu. Terus kalau terwujud apa sebabnya? Ya yang menentukan itu bukan permohonannya di depan rupang Buddha. Tapi situasi dan kondisinya yang sudah cocok untuk matangnya buah karma masa lalunya ditambah yang sekarang. Yang sekarang ini menentukan. Karena kalau ada orang yang ceritanya nasibnya mesti berubah, akan dapat pertolongan orang lain. Tapi dia gak sadar. Ditolong orang juga dia gak ngerti. Udah nasibnya gak bakal berubah. Apakah Buddha Rupang punya arti apa? Buddha Rupang itu pajangan. Ya. Sama seperti bendera. Kita punya bendera Indonesia kan? Hormat? Pasti kita hormati. Gitu. Alasan menghormati bendera kenapa? Indonesia. Aku orang Indonesia. Yang aku hormati siapa? Bendera itu atau aku? Aku. Aku sedang menghormati diriku sendiri.
Hormat pada patung Buddha di depan gitu ya. Aduh, kalau Buddha yang asli, saya sering ceritakan, Buddha yang aslinya muncul di depan saya, dia tanya patung siapa itu? Saya bilang patung Sakyamuni. Dia bisa ngakak, nggak kayak gua katanya. Itu simbol bikinan orang, rekaan orang, ya kan? Kalau ada seorang anak, dia di pantai, dia bikin lingkaran bulat, bawahnya bulat. Terus saya tanya, kamu lagi bikin gambar apa? Dia bilang gambar Buddha. Jadilah itu Buddha. Jelas. Jadi patung Buddha itu cuma sebuah simbol seperti bendera tadi, karena ada sebuah pengakuan. Indonesia merah putih, kita hormat. Hormati kainnya? Bukan. Gitu. Di balik itu ada harga diri kita loh. Keindonesiaan. Jadi kalau atlet menang nih dalam lomba di luar negeri, kerek bendera Indonesia, hormat, yang dihormati siapa benderanya? Indonesianya. Karena itu Jepang dia punya bendera Jepang, Tiongkok bendera Tiongkok. Patung Buddha juga sama. Orang Tibet punya patung Buddha Tibet, mukanya kayak orang Tibet. Orang India patung Buddhanya kayak orang India. Dulu waktu mula-mula patung Buddha dibikin di India, mukanya muka orang Yunani, kayak dewa Apollo. Orang India marah. Masa Buddha kayak begitu? Bikin lagi sendiri. Nah, di Tiongkok bikin lagi. Orang Jepang terima agama Buddha dari Tiongkok. Dia mau patung Buddha dari Tiongkok? Nggak mau. Bikin lagi patung Buddha dari Jepang. Buat orang Indonesia sama-sama sipitnya. Tapi pokoknya beda. Ya kan? Itu Tiongkok, ini Jepang. Gitu. Jadi kita mesti pahami begitu. Di dalam patung ini nggak ada Buddhanya. Buddha adanya di mana? Di dalam diri kita, hati kita. Buddha itu adalah kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang paling sempurna. Jelas? Ya? Nggak bisa kita tangkap lewat ini. Di dalam sutra Wajra Cadika Prasna Paramita Sutta, Buddha mengatakan, barang siapa mencari aku lewat yang dilihat, yang didengar, dia sedang pergi ke arah yang sesat. Karena nggak bakal nemuin Buddha di situ. Karena Buddha itu adalah Tathagata. Tathagata artinya tidak datang dari mana-mana, tidak pergi ke mana-mana. Itu yang mesti kita pahami. Yang nggak datang kemana-mana, nggak pergi kemana-mana, itu apa? Kesadaran yang tertinggi. Ya. Menghormati Buddha ada artinya nggak? Ada manfaatnya nggak? Kalau ngerti ada manfaatnya. Kalau nggak ngerti, tahayul. Umat Buddha nggak boleh jadi umat tahayul atau jadi pemuja berhala. Minta-minta di depan patung. Aduh, itu tukang patung di Muntilan. Dia ngedongeng, dia cerita, saya udah bikin banyak patung. Di antara patungnya itu patung Buddha, ya kan? Dihormati sampai jungkir balik oleh umat Buddha. Saya jadi ketawa. Kok patung saya yang dihormatin, saya aja lebih hebat. Betul nggak? Hormatin pembuatnya dong, jangan patungnya kalau begitu. Bisa bedain ya. Tapi banyak jangan-jangan ada yang tersinggung. Gitu. Karena udah sangat terbiasa menganggap patung itu sesuatu yang keramat. Nggak ada apa-apa. Itu cuma ketakutan dari pikiran kita sendiri. Tapi kita mesti hormati. Jelas. Bendera kita boleh ditaruh sembarangan? Nggak boleh. Itu menghina kita. Ya nggak? Karena kita udah sepakat. Itu simbolnya kita. Gitu. Ya, jadi jangan terus bilang kalau gitu boleh kita rendahin. Besok-besok, dan ini sudah terjadi. Ada yang bikin kepala Buddha,
dibuntungin lagi, dijadiin tempat buat naruh pantat orang. Dibikin kursi. Banyak itu udah mulai. Kita tersinggung nggak? Saya nggak tersinggung, nggak ada Buddha di situ. Dia nggak ngerti, ya kan? Ada orang bikin kue coklat, modelnya Buddha, dimakan nggak sama kita? Makan juga. Kenapa? Nggak ada Buddha di situ. Ya kan, itu Buddha-Buddhaan bikinan orang. Bisa bedain ya. Jangan kita samakan Buddha sama Sang Buddha lagi. Karena itu saya mau bedakan. Yang disebut Buddha adalah betul-betul Buddha yang hidup. Buddha yang ada dalam kehidupan kita. Berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau kita ngerti ada buah karmanya. Pasti ada. Kenapa? Karena kesadaran kita tertuju kepada Buddha. Artinya begitu hubungan kita sama Buddha dimulai, kita akan kontak dengan Triratna. Triratna, Buddha, Dharma, Sangha. Maksudnya kesadaran, kebenaran, kesucian. Tidak ada Triratna kalau tidak ada kesadaran, kebenaran, kesucian. Ya, bukan simbol-simbol. Saya mau menanyakan kalau sudah function, bagus. Tapi Pak Kris kok nggak suka ikut function belakangan ini? Enggak, saya nggak ikut. Kenapa? Karena saya nggak mau ditipu orang. Pernah ada seorang biksu yang bikin acara function dan saya dukung. Setelah itu kemudian si tukang burungnya cerita sama saya kan dipesenin suruh cariin burung yang banyak, yang murah. Sengaja nangkep supaya dilepasin lagi. Aduh, ngapain ada function? Function itu nggak boleh sengaja nangkep, ya kan? Kemudian kita melepas dengan harapan betul-betul yang kita lepas itu bisa hidup bebas. Tapi saya lucu juga, saya pernah salah paham. Cari burung bukan ceritanya burung murah-murah begitu, ya kan ya? Terus mau kita lepas, pikir ini mesti di alam bebas, takut dia nggak bisa terbang jauh, gitu kan? Pergi dulu gitu ke pojokan pinggiran kota gitu ya, yang banyak hutan-hutannya gitu. Kalau pas di situ ngotonya gesit banget, tahu terbangnya selangit. Tapi kalau bisa terbang selangit, nggak usah dilepas di situ, bisa di mana aja. Nah, function ikan. Terus kita boleh makan ikan nggak? Kita udah niat, saya tidak akan berdusta. Dah, kita nggak pernah dusta. Satu waktu dusta juga. Bisa bedain. Nah, begitu juga dong. Kita udah kerjakan function mau membebaskan. Bukan cuma ikan, makhluk lain juga sama kan? Terus sekarang sengaja kita makan ikan. Jadi yang dulu ada nilainya, kalau ceritanya pahala gitu ya, ada bonusnya, hadiahnya. Yang satu lagi ada kejelekannya yang ngikut. Nah, kita tinggal timbang-timbang aja nanti, banyakan yang mana, ya. Tapi jangan mengabaikan yang kecil ya. Kesalahan kecil biar sedikit, nanti akibatnya bisa gede itu. Di antara banyak kebajikan, apakah datang ke wihara termasuk kebajikan? Ngapain datang ke wihara? Cari kenalan. Ya, ketemu teman bisnis, hidupnya berubah. Bagus gak? Bagus dong. Datang ke wihara, dapat teman jadi jodoh. Bagus gak? Bagus. Dapat jodoh di wihara pasti lebih bagus daripada dapat jodoh di diskotik. Tapi herannya udah ketemu di wihara nanti nggak suka ke wihara lagi. Kenapa tuh? Kawinnya juga udah pilih wihara ini, begitu kan? Udah kawin, udah punya anak, dia hilang atau kemana? Ngelus dada juga saya. Ya.
Pasti kebajikan kalau kita ngerti maksudnya, kemudian mengubah diri kita menjadi lebih damai, lebih baik dong, ya kan ya? Kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih bersih gitu. Yang pasti lebih sadar, lebih tahu yang namanya benar, dan kita bisa menjaga kesucian. Udah pasti lebih baik ke wihara daripada perginya cuma nongkrong di mall gitu ya. Terus ngelihat orang pada belanja, kita nggak bisa ikut belanja, cuman rasanya iri hati aja. Wah, rugi itu namanya. Tapi kalau di sini rasanya tenang, damai. Mudah-mudahan, kecuali kalau dapat penceramah yang kemudian nyindir-nyindir terus. Ah, ini sakit hati katanya. Ya, jadi manfaat tiap orang lain-lain. Jelas ya? Lain-lain. Kita sering melihat umat Namaskara pada biku. Apa memiliki manfaat? Namaskara itu menunjukkan kita merendah, memberi hormat. Nggak usah ke biku. Di depan patung Buddha, yang udah jelas saya bilang nggak ada Budanya di situ juga Namaskara kan? Ya. Itu baik, merendahkan diri kita. Yang paling baik lagi mestinya namaskara pada orang tua yang lebih tua-tua. Nah, sekarang kalau namaskara pada biku kita nggak ngerti maksudnya, oh jadi salah. Ya kan? Atau ada juga, pas hari ini namaskara sama biku, besoknya dia buka jubah. Dia nggak kuat terima namaskara kita. Pernah nggak ngalamin gitu? Hari ini namaskara ke biku, besoknya dengar bikunya buka jubah. Apa sebagai aturan saja? Itu bukan aturan. Itu cuma sopan santun. Jadi kita ketemu biku itu nggak ada kewajiban mesti namaskara. Enggak. Namaskara itu cuma kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita akui dia punya posisi misalnya sebagai guru yang akan membimbing kita. Ya. Kalau namaskaranya itu dilakukan oleh orang yang ceritanya nih kehidupan spiritualnya lebih bagus dibanding bikunya sendiri, itu mencelakakan bikunya. Apakah manfaat untuk umat yang bernamaskara? Ya. Umat yang namaskara terhadap apa saja ya, saya bilang tadi, itu melatih dirinya untuk merendah. Gitu. Tapi dia mesti tahu untuk waktu yang pantas. Di tempat yang pantas. Nah, kalau ada pertanyaan lain, saya akan tutup dengan sebuah legenda cerita bagus dari Tiongkok. Mengenai seorang laki-laki, anak muda, yang kehilangan seekor kudanya. Kudanya lari ke perbatasan. Kalau udah nyebrang kan nggak bisa dikejar lagi. Tetangga-tetangga semua datang menghibur. Aduh, memang kamu nggak beruntung sih, gitu. Mau apa lagi, gitu kan? Papanya mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa meyakinkan, begitu yakin bahwa ini bukan sebuah berkah. Loh, lagi nggak beruntung kehilangan seekor kuda, bapaknya bilang jangan-jangan ini bawa berkah. Tidak taunya beberapa hari kemudian kudanya balik, bawa kuda lain, seekor kuda lain, kuda liar. Wah, tetangga semua pada datang ngasih selamat. Ya kan? Beruntunglah kamu sekarang. Bapaknya ngomong, bagaimana mungkin gitu ya, kamu begitu yakin bahwa kalau ini bukan sebuah bencana. Dapat kuda baru, bapaknya malah bilang jangan-jangan bencana. Nah, dia naik kuda barunya. Nggak taunya terpelanting, jatuh, kakinya patah. Tetangganya semua datang lagi menghibur. Ya kan ya?
Tapi bapaknya bilang, jangan-jangan ini sebuah berkah. Gak lama kemudian terjadi perang. Karena daerah perbatasan kan. Semua anak muda laki-laki mesti maju ke medan perang. Yang maju ke medan perang umumnya pada mati semua. Laki-laki ini gak kepilih. Tidak bisa ikut perang. Kenapa? Karena dia pincang. Jadi dia gak mati. Berkah gak? Jadi berkah. Seringkali kita mesti lihat. Bencana bisa jadi berkah loh. Yang kita sebut berkah, jangan-jangan itu bisa bawa bencana. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Dengan memuji Buddha, Dharma, Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.